kegiatan penting nih kita kali ini. Iya, iya, iya. Salam sejahtera kepada teman-temanku di sekolah dan guru pintar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan orasi coaching. Sebelum kegiatan coaching kita dimulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya kita berkenalan dulu nih. Saya bertindak sebagai pengamat. Nama saya Nini dari SDN 2 Pamalayan. Kemudian samping saya Ella Nur Laila dari SDN 2 Tingsaramai bertindak sebagai coach. Ya. Dan saya Sinta Nur Hantini dari SDN 4 Payungbong di sini sebagai coach. Iya. Terima kasih kita udah berkenalan. Sebelum kita memulai kegiatan coaching ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi untuk coaching ya, di mana ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya selaku pengamat akan mengamati alur ceritanya ya, terutama untuk coachnya ya, yaitu mulai dari apa tujuan, identifikasi masalah, kemudian reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian saya akan mengobservasi kompetensi yang dimiliki oleh Bu Ella sendiri ya itu. Kalau boleh tahu nih pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan? Kemungkinan yang akan dikembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan yang berbobot ya Bu Ella. Selain ada kesadaran kemudian mendengarkan aktif yang ingin dikembangkan itu yaitu tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu Ella. Itu yang akan saya observasi tentunya ya. Apa indikator dari pertanyaan yang berbobot tadi? Indikator ketercapaian tujuannya itu apa Bu Ella? Jadi indikator yang ingin saya capai dari pertanyaan yang berbobot terhadap coach nanti, di mana coach itu dapat menggali ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga coach itu dapat menemukan solusi dengan sendirinya. Ya baik ya Cinta, Bu Ella, kita mulai saja kegiatan coaching kita kali ini. Silakan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi menuju siang. Cinta, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dalam suasana yang cerah ini kita bisa berkumpul kira-kira apa cerita yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya berharap dengan bertemu kita kali ini saya mendapatkan solusi yaitu permasalahan yang saya hadapi. Memangnya yang terjadi pada peserta itu apa ya? Saya tuh beberapa hari ini itu merasa biasa aja gitu di sekolah baru saya ya. Jadi saya itu dari rumah ya Bu, dari rumah tuh kontak aktif gitu, kontak undangan. Ternyata pas di sekolah ternyata guru belum ada sama sekali siapa-siapa. Kemudian keesokan harinya nih Bu, ketika saya ke sekolah pagi udah ada nih orang lain, dia guru lain. Tapi lihat kantong berantakan, di lapangan sampah bertebaran gitu. Dianya lagi santai gitu, main HP gitu, duduk santai. Kan kalau saya lihatnya nggak enak ya Bu ya gitu. Kemudian setelah istirahat kan jam 10 Bu, belum jam 10 ini masih kurang beberapa menit udah istirahat, dan itu mengganggu kelas lain Bu yang masih belajar. Jadi ibu itu lagi kesal ya sama rekan kerja gitu. Tapi yang masih kurang peduli terhadap lingkungan gitu ya. Jadi di sini mungkin mengajak kita untuk disiplin waktu dan disiplin untuk menjaga lingkungan juga ya. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira pandangan ibu sendiri itu apa
sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya. Kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan atau langkah-langkah apa yang akan Ibu tempuh supaya hal tersebut tidak terulang kembali? Mungkin supaya hal tersebut tidak terulang kembali, pertama saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Saya akan mengusulkan keadaan adanya di sekolah Bu. Kemudian saya juga akan mengusulkan adanya bel. Namun jika hal tersebut tidak bisa dipenuhi dalam waktu dekat, ya mungkin saya akan mengadakan diskusi dulu dengan rekan sejawat. Jadwal weekend setiap hari ada yang bertanggung jawab yaitu atas kosnek lah kosnek sekolah untuk persiapan pembelajaran. Bagus sekali. Dari apa yang Ibu sarankan, kemudian langkah apa lagi yang Ibu ingin kembangkan selain daripada itu? Langkah yang akan saya kembangkan terlebih dahulu yaitu yang menyusun jadwal ya, menyusun jadwal. Jadi saya akan diskusi dengan rekan sejawat. Saya akan membuat job desk gitu ya Bu, secara tertulis yang diketahui oleh kepala sekolah. Jadi setiap orang ada yang menyebutkan jika misalnya nih saya hari Senin, jadi tempat kita hari Senin saya datang ke kursi lebih awal. Kemudian kita melihat nasi kotor baik itu ruang guru, ruang kelas atau apapun ya, itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Kemudian jika nanti kita ada bel misalnya gitu, nah nanti yang bertanggung jawab harus waktu mana kelurahan dan nanti yang bercerita itu. Wah, bagus sekali Bu. Selain daripada itu, kekuatan yang Ibu miliki sehingga rencana-rencana itu akan berjalan lancar itu apa saja? Kekuatan yang ada pada diri saya menurutku yang dapat menunjang hal tersebut berjalan baik ya rencana saya. Mungkin karena saya rumahnya Bu dekat sama sekolah gitu, saya akan mengupayakan gitu Bu, tidak hanya ketika jadwal weekend saja tapi setiap hari saya akan mengusahakan datang lebih awal gitu. Begitu juga sebagai jaga-jaga kalau misalnya yang bertugas lupa atau misalnya tiba-tiba di jalan nggak pernah tahu ya, jadi buat antisipasi hal tersebut juga. Wah, ada yang sangat bagus sekali Bu. Jadi apa indikator keberhasilan dari masalah Tersebut indikator keberhasilan masalah tersebut ya saya rasa sampai di kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi ketika masuk datang ke sekolah dipastikan sekolah sudah bersih, siap untuk melaksanakan KBM. Kemudian jadwal ini sudah benar-benar terrealisasi. wah, baik-baik Bu. Jadi sehubungan dengan tujuan tersebut bisa diskalakan skala 1 sampai 10. Jika Ibu sudah dapat harapan seperti itu, nah yang barusan diungkapkan itu mencapai skala berapa? Dari 1 sampai 10 ya Bu. Iya. Mungkin 5. Oh, baru di 5 ya. Kira-kira seperti apa itu kondisinya itu skalanya baru sampai nomor 5 Ya, mengapa saya memilih 5 Bu? Karena yang pertama apa namanya, dari 6 guru itu mungkin baru 2 sampai 3 guru lah yang peduli gitu. Ketika ya dilaksanakan tentang aja kelas anak-kelas atas baru ini begitu. Oh, bagus sekali Bu. Kira-kira Ibu itu ingin meningkatkannya ke level berapa? Kalau saya inginnya sih semaksimal mungkin Bu, 10 ya. Ya, semua orang pasti begitu ya, menginginkan yang lebih sempurna. Jadi bagus sekali itu. Sejak kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan mulai melakukan dengan berdiskusi kepala sekolah mungkin besok atau saya mulai. Ah, bagus sekali. Jadi itu bukan hal yang sulit ya. Menurut saya untuk seorang ibu cinta itu tidak akan terlalu sulit gitu untuk dilaksanakan dan itu. Kemudian ya, komitmen Ibu setelah ini apa yang akan komitmen Ibu yang akan dijalankan? Komitmen saya dalam perencanaan ini mungkin dalam waktu dekat yaitu segera melakukan
jalankan. Nah, sekarang bagaimana perasaan ibu setelah ngobrol dengan saya? Perasaannya alhamdulillah ya Bu, saya semakin percaya diri, saya semakin percaya diri ya, saya semakin apa namanya, semakin yakin dengan langkah yang akan saya kerjakan ke depan. Baik, kalau seperti itu karena kita sendiri yang memberikan solusi untuk percakapan hari ini, bukan sekian cukup. Makasih banyak, saya udah merasa terbantu banget Bu. Saya lebih yakin gitu dari tadinya saya masih mikir-mikir gitu dengan rencana ini, takutnya saya sebagai guru salah langkah atau bagaimana. Untuk kedepannya, insya Allah ibu boleh ngobrol lagi dengan saya, mendengarkan tentang perkembangan dari solusi atau rencana yang ibu nanti akan laksanakan di sekolah. Ya Bu, saya perkembangannya terjadi seperti apa nanti saya pasti berkabar lagi sama Ibu ya. Terima kasih dan disebutkan sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Cinta sama Bu Ella yang sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan masalah yang dihadapi oleh Cinta ya. Saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi terlebih dahulu saya akan evaluasi dulu perjalanan coaching kali ini ya. Ternyata sudah begitu nampak alur percakapan cintanya, mulai dari tujuannya udah nampak, identifikasi masalahnya, kemudian tanggung jawabnya, rencananya sudah nampak, semuanya sudah terpenuhi. Bagus sekali, hebat, luar biasa. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih ke Bu Ella selaku coach. Tadi yang ingin dikembangkan itu kan pertanyaan berbobot ya Bu Ella. Nah, indikator ketercapaiannya itu tadi seperti apa Bu Ella? Alhamdulillah, aku Cinta itu sudah menemukan solusi atau ide dari atau gagasan dari permasalahan yang dihadapi beliau. Iya. Tadi Bu Ella sudah mampu ya menggali apa masalah yang dihadapi Cinta, kemudian Bu Cinta sendiri sudah mampu mencari solusinya ya Ibu ya. Kemudian selama ini kan barusan sudah melaksanakan kegiatan coaching, segala selaku coach tentunya kita juga sekaligus bagaimana nih perasaannya selaku seorang coach selaku ibu Cinta selaku coachnya, gimana nih perasaannya, kemudian kalau ke depan nih jadi seorang coach lagi, kompetensi coaching apa yang ingin kembangkan lagi selain pertanyaan berbobot nih? Tentunya kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan perasaan saya setelah berlatih kemudian mempraktekkan, ternyata ada teknik-teknik tertentu untuk praktek ini. Ya baik, jadi kedepannya itu akan lebih ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi ketiga kompetensi kecil tadi ya. Rupanya kegiatan kecil kita kali ini kita sekian, semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya, ada hikmahnya ya. Akhir kata kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya, khususnya Bu Ella. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Cinta nih, Bu Ella? Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan ya dengan sesuai rencana kita dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan praktik berkenaan dengan memasuki akademik dengan paradigma berpikir coaching ya. Sebelumnya perkenalkan saya di sini Cinta Nur Hasbi dari SDN 4 Bayongbong sebagai pengamat. Berikut rekan saya selaku Ella Nur Laila dari SDN 2 Cinta Damai sebagai coach. ya, dan
saya Ibu Nining, STN 2 Pamalayan, bertindak sebagai coach. Ya, baik. Pada praktek kali ini kita akan mempraktekkan coaching ya Bu ya. Bu Nining sebagai coach dan Bu Ella sebagai coaching. Ya. Sebelum dimulai nih saya ada beberapa pertanyaan dulu. Bu Nining boleh? Boleh sekali kita. Ya, baik. Terima kasih ya. Sebelumnya nih, sebelum praktek ini Bu Nining kira-kira udah mempersiapkan mungkin ya? Ya. Kira-kira apa aja Bu yang sudah dipersiapkan Bu? Ya, saya tentunya udah mempersiapkan kompetensi sebagai seorang coach. Ya, kemudian saya tentunya ingin menyumbangkan dalam kegiatan coaching ini, di mana saya bertindak sebagai coach, yaitu tentang pertanyaan yang berbobot Bu Sinta. Ibu sudah mempersiapkan kompetensi inti dari coach ya. Iya, Salah iya. satunya pertanyaan yang berbobot. Iya, Itu betul, yang ingin Mbak. Ibu kembangkan. Iya, iya. Oke. Kira-kira dengan langkah dan strategi apa tuh Bu untuk mengembangkan kompetensi inti tersebut? Ya, tentunya dengan kompetensi pertanyaan berbobot itu, saya sebagai seorang coach bisa menggali, kemudian bisa memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach. Di sini tentunya dengan coachnya sebagai Bu Ella. Kira-kira nih Bu, indikator keberhasilan dari pertanyaan berbobot menurut Ibu itu seperti apa ya Bu? Ya, itu seperti tadi yang saya sudah kemukakan, saya harus menggali ide-ide dari coach ini, kemudian bisa menggugah masalah yang dihadapi oleh solusi ada solusinya gitu ya, dari masalah yang dihadapi oleh Bu Ella. Jadi dari pertanyaan berbobot tersebut sampai Ibu menemukan solusi dari permasalahan yang digali sama coach itu ya. Iya, tentunya Bu Ella nanti yang menemukan solusinya ya Bu. Saya yang berusaha untuk menggali ide-idenya ya. Itu Bu. Ya, baik. Di sini saya sampaikan juga ya Bu ya, beberapa tips yang akan saya amati pada praktek sekarang. Salah satunya alur tirta ya. Iya. Alur tirta itu yang harus ada. Kemudian kompetensi inti coach tersebut ya. Iya. Dari pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan merasa ya. Iya. Itu yang nanti akan saya amati ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Kiranya cukup Bu, bisa dimulai? Ya baik. Ya. Oke, mulai saja. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini saya bisa kesini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita bisa bertemu. Nah, rencana dan tujuan kita kali ini apa nih? Kemarin kan ini sama Mbak yang saya bilang ngobrol gitu kan tentang masalah yang saya hadapi di sekolah saya Ya, kira-kira nih apa yang bisa saya bantu Bu Ella? ini. Mudah-mudahan dengan ngobrol dengan Ibu bisa memberikan solusi tentang masalah yang saya hadapi di sekolah, yaitu tentang kebetulan sekolah saya ini mempunyai program ekstrakurikuler bahasa keterampilan. Tapi belakangan ini saya merasa ada ganjalan, merasa berat juga karena kan yang tambah agak tersendat, jadi kegiatan belum berjalan dengan lancar. Saya merasa kesulitan dalam membagi waktu. Iya, berarti kata kuncinya sibuk ya, susah untuk membagi waktunya ya. Iya betul. Oh iya, baik Bu Ella. Baiklah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memecahkan permasalahan yang kita hadapi ya Bu Ella. Kira-kira bisa nggak nih cerita masalahnya apa nih? Ya seperti tadi saya mengungkapkan bahwa yang menjadi masalah itu adalah dari faktor diri sayanya. Program ekstrakurikuler bahasa Al-Quran itu jadwalnya dua hari ya, 2 kali dalam seminggu, hari Selasa dan hari Jumat pulang sekolah. Itu juga hanya 1 jam pelajaran.
tidak bisa dalam jadwal itu tidak bisa hadir dua-duanya, tidak hanya bisa satu hari. Itu pun masih bisa dipaksakan karena utamanya bukan dengan kegiatan yang lain. Nah, itu mungkin Bu masalahnya. Ya, berarti Bu Ella sendiri sudah bisa mengidentifikasi ya apa yang terjadi. Artinya ternyata dengan program ekstrakurikuler BTA itu kurang berjalan lancar disebabkan karena beberapa hal ya Bu Ella. Ya, dengan betul. kesibukannya Bu Ella ditambah dengan kegiatan PGP-nya ya Bu Ella ya. Ya betul betul. Ya sekali, ya, Bu. saya yakin Bu Ella bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, coba kira-kira apa nih rencana Bu Ella untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut nih? Iya, sebelumnya saya sudah berpikir, ini juga mungkin perlu dibicarakan dengan ibu juga. Saya sudah memikirkan mau meminta bantuan ya pada teman saya di sekolah. Ada teman saya juga yang latar belakangnya sama di sarjana agama. Saya nanti akan berkolaborasi dengan teman saya di sekolah. Mudah-mudahan teman saya itu bersedia, jadi membantu sementara ini untuk menggantikan dulu, atau dalam 1 minggu itu 1 hari mungkin oleh beliau dan saya 1 hari, dan mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah juga mengizinkan. Ya baik Bu Ella, artinya Bu Ella dari masalah yang dihadapi ini sudah bisa menemukan satu peluang ya Bu Ella ya untuk berjalannya program ekskul ini. Lalu langkah apa lagi nih yang akan Bu Ella kembangkan di samping tadi berkolaborasi dengan guru PAI juga ya Bu Ella? Selain dari berkolaborasi dengan rekan sejawat, alhamdulillah di sekolah saya juga sudah muncul paguyuban. Ada grup WhatsApp, yang di sana ada, jadi manfaatnya untuk supaya ada koordinasi, ada kolaborasi dengan orang tua murid juga. Ada memberitahukan apakah ada kemajuan dari program itu. Anak-anak belum. Jadi selain berkolaborasi dengan guru apa yang berbasis agama ya Bu Ella, lalu Bu Ella berkolaborasi juga dengan orang tua. Bagus sekali itu Bu Ella ya. Coba semangat lagi, coba lakukan, coba selain yang dikemukakan tadi nih, apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga Ibu bisa merasa yakin bahwa program ekstrakurikuler BTA ini akan berjalan lancar selain yang sudah disebutkan tadi nih Bu. Mungkin ini semangat dan optimis, perasaan optimis dan semangat untuk percaya diri lah. Insya Allah program ini akan berjalan dengan lancar. Selain itu juga insya Allah saya akan meminta bantuan kepada saudara saya yang alhamdulillah punya perpustakaan Al-Quran. Mantap sekali ya, bagus. Oh iya, minta bantuan pada beliau untuk bagian mendistribusikan Al-Qurannya ke sekolah saya. Oh iya, mantap Bu Ella, hebat ya, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Jadi Ibu tuh selain tadi dengan kolaborasi dengan guru PAI, kemudian dengan orang tua, lalu minta bantuan yang memiliki perpustakaan Al-Quran ya, untuk mendistribusikan ke kepala Bu Ella. Bagus Bu Ella ya, coba dilakukan dengan segera. Nah, kalau misalkan itu lalu indikator keberhasilannya itu seperti apa nih? Indikatornya, jadi semua murid anak kelas yang mengikuti ekstrakurikuler itu 4, 5, 6. Jadi mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan anak-anak juga semangat mengikuti program ini. Ya baik Bu Ella, sehubungan dengan tujuan tadi ya yang sudah diberikan oleh Bu Ella, kalau misalkan skalanya 1 sampai 10 nih, Bu Ella berada di angka berapa nih saat ini? Saya pikir karena ini alhamdulillah kalau di daerah itu masih banyak segalanya untuk baca tulis Al-Quran, tapi tetap harus dibimbing, harus semangat. Tapi saya pikir itu skalanya baru sampai angka 7. Boleh ya dijelaskan angka 7-nya itu seperti
karena tadi saya sebutkan bahwa kehadiran baru 1 minggu sekali ya, saya masih bisa minta bantuan kepada yang lain untuk bersama saya. Jadi saya pikir itu baru sampai sekarang sampai angka 7. Baik, coba Bu Ella ingin meningkatkannya itu ke angka berapa nih dalam beberapa minggu ke depan? Ya tentunya semua orang juga ingin sempurna Bu. Ya pasti, berharap Bu Ella. Ya Insya Allah sudah ingin mencapai angka 10. Wih, mantap sekali nih Bu Ella, semangat ya. Kalau boleh minta penjelasannya nih, angka 10-nya itu seperti apa Bu Ella? Jadi tadi saya akan melengkapi. Yang pertama adalah kerjasama atau kolaborasi dengan anak sekolah. Dan yang kedua kolaborasi juga dengan orang tua murid. Dan kemudian selanjutnya alhamdulillah saya kenal karena anak-anak ini berasal dari beberapa daerah. Kebetulan saya juga kenal dengan guru mengaji mereka. Tiap daerah itu Dengan Pak Ustadznya ya Bu Ella ya. Pak Ustadz dan Ustadznya saya kenal. Saya akan berkolaborasi dengan beliau. Selanjutnya dari sisi sarana juga tadi saya berusaha untuk Melengkapinya. minta bantuan untuk mendistribusikan Al-Quran ke sekolah saya. Mantap sekali, hebat nih. Mudah-mudahan program Eskul BTA-nya dapat berjalan lancar ya Bu Ella ya. Insya Allah Bu, Insya Allah. Jadi sekarang saya lebih optimis, lebih percaya diri untuk bisa mengatasi masalah saya. Semoga semua rencana dan program yang akan dijalankan oleh Bu Ella itu dapat berjalan lancar dan betul-betul nih bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh Bu Ella. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Selanjutnya, adakah komitmen Ibu terhadap semua solusi yang akan dilakukan nih? Komitmen saya akan berusaha mengoptimalkan segera mungkin setelah selesai kesibukan saya. Mungkin saya akan hadir dalam mengoptimalkan kehadiran saya, mengoptimalkan rencana-rencana yang sudah saya rencanakan. Insya Allah komitmen saya. Oh iya ya, saya sangat mengapresiasi sekali atas komitmen Ibu. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun ya Bu Ella ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Ibu atas saran dan masukannya dari awal sampai akhir. Ya, ngomong-ngomong nih, gimana perasaannya sesudah bertemu dengan saya bercakap-cakap seperti ini? Gimana nih perasaan? Perasaannya bahagia, senang, kemudian terasa ringan karena mungkin apa yang menjadi jalan dalam hidup saya itu sudah diutarakan kepada Ibu dan mudah-mudahan ini menjadi satu jalan solusi supaya permasalahan saya itu ada solusinya. Baik, bagaimana nih pertemuan kita kali ini? Percakapan kita ini cukup atau gimana? Ya, cukup. Ya, baik. Semoga ada manfaatnya ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan dan selalu siap. Insya Allah siap Bu Ella, dengan senang hati nih Bu Ella ya, kita berbagi ya Bu Ella. Ya cukup dulu ya, cukup lanjut ya. Selesai cukup ya. Iya, sudah cukup. Baik, terima kasih ya Bu Ella dengan hostingnya yang sangat bagus ya, yang sangat menarik, dan saya pun yang menyimak bisa memahami ya, bisa memahami. Nah, seperti yang sudah tadi diutarakan ya, ada beberapa yang saya observasi. Yang pertama yaitu diantaranya alur tirta ya Bu ya. Saya amati ya barusan dari dialog barusan, saya rasa alur tirtanya sudah lengkap ya, mulai dari tujuan tadi menanyakan nih apa yang akan dibicarakan, kemudian mengidentifikasi ya masalahnya, apa yang terjadi juga sudah ada ya, boleh sudah menjelaskan dengan rinci, kemudian dari rencana aksi yang dikeluarkan yang dimulus dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dikeluarkan oleh Ibu Nining ya, dan itu saya rasa sudah sangat menggali ya, sehingga Bu Ella pun bisa berpikir gitu ya, berpikir mencari solusi ya dengan beberapa pertanyaan yang diutarakan, sehingga
sehingga muncul rencana aksi nih kedepannya akan seperti apa ya. Kemudian berkenaan dengan tanggung jawab juga ya, tadi Bu Nini juga sudah menanyakan ya komitmennya apa nih gitu. Sehingga kan Ibu menjawab ya nanti kalau sudah kembali saya pasti akan meningkatkan lagi kehadirannya gitu ya, dan itu merupakan tanggung jawab ya. Jadi secara rinci alur ceritanya sudah lengkap ya. Kemudian dari ketiga kompetensi fisik berkenaan dengan kehadiran penuh dan sudah terlihat ya dari sebelah sana yang nyambung hangat gitu ya. Kemudian dengan mendengarkan aktif juga sudah sangat jelas ya, bunyi fokus tidak beraktivitas lain ya, memperhatikan dengan menatap mata ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berbobot juga, nah ini nih yang ingin Ibu kembangkan ya. Kalau menurut saya hasil pengamatan tadi kan saya rasa ini sudah cukup berkembang ya Bu, sudah bagus ya, karena terbukti dengan indikator tadi yang ingin dicapai bahwa si coaching nanti bisa menyelesaikan ya gitu, bisa muncul nih rencana apa ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang saya katakan sesuai gak dengan perasaan Ibu atau ada sanggahan bagaimana? Ya, menurut saya apa ya, menurut ibu yang mengobservasikan ya, ternyata lebih spesifik ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Ternyata dengan pertanyaan saya bisa menggali, menggugah gitu ya, Bu Ella bisa menemukan solusi-solusinya untuk menyelesaikan, mengatasi masalah yang dihadapi oleh Bu Ella. Sudah cukup baik ya Bu ya, sudah kita praktekkan ya, berlalu terus ya, tinggal kita aplikasikan di sehari-hari ya Bu ya. Terutama Ibu sebagai KS itu sangat menunjang ya Bu ya. Insya Allah bercinta ya. Saya rasa mungkin sekian ya Bu ya, sudah cukup. Terima kasih Bu Nini, Bu Ella yang sudah mempraktekkan coaching dengan sangat baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Bapak dan Ibu, bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan proses pelaksanaan coaching, di mana saya Ella Nur Layala dari SDN 2 Cinta Damai berperan bertindak sebagai pengamat atau observer, dan saya Nining dari SDN 2 Pamalayan. Saya Ustaz Syahbudin dari SMPN 3 Belembong sebagai coach. Dan Ibu ini berperan sebagai coach. Baiklah, sebelum dimulai, mungkin di sini kita akan mempraktikkan proses coaching ini ya. Jadi saya akan mengingatkan pada Bapak dan Ibu, tentunya ini sudah tahu, tapi hanya mengingatkan saja bahwa di dalam proses coaching ini kita harus memperhatikan sifat alur daripada percakapan itu. Di antaranya ada yang pertama itu adalah disebutkan dengan alur kita, yang pertama itu kemudian yang kedua identifikasi, dan yang ketiga rencana. Yang terakhir adalah tanggung jawab, dan itu sudah ya pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya. Kemudian dalam praktik coaching ini ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan, diantaranya mungkin ya betul, dan Mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin Bapak sebagai coach ya akan indikator apa yang akan dikembangkan? saya akan mengembangkan 3 indikator tersebut. Saya akan mendengarkan aktif, sehingga akan memberikan pertanyaan. Yang pertama kehadiran penuh ya, saya akan hadir penuh mendengarkan apa yang dikatakan ataupun masalah ekspresi. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan kompetensi yang ada di dalam diri saya. Wah, bagus sekali Pak. Nah, itu mungkin bisa dimulai ya kegiatan ini. Boleh, silakan.
Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam. Saya dalam keadaan baik-baik saja Pak. Sehat walafiat. Gimana kabar Bapak nih? Alhamdulillah ibu sehat. Ya begini Pak. Belakangan ini saya tuh merasa resah ya Pak ya, karena kondisi siswa anak saya nih di sekolah saya, di mana itu saya merasa tidak nyaman Pak. Apa yang mau diceritakan pada saya? Kira-kira apa rencana dan tujuan dari pertemuan kita ini? Oh iya, saya ingin cerita kepada Bapak nih, mudah-mudahan mendapat solusi dari masalah saya Pak. Kira-kira saya apa yang saya bisa bantu? Masalah saya Pak. Iya. Oh iya, siap Bapak. Akhir-akhir ini di sekolah saya, tepatnya di SD 2 Pamalayan, supaya itu ketika saya datang ke sekolah, saya keliling Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6, ternyata setiap hari yang saya temukan itu begitu tinggi Pak, prosentase ketidakhadiran siswa supaya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu disebabkan karena jauh jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu sangat jauh. Kemudian yang menjadi fokusnya itu dari anak kelas 1 ya, itu mungkin karena belum tumbuhnya kemandirian siswa, selalu diantar oleh orang tuanya, sementara di sisi lain orang tua kan harus mencari nafkah ya Pak ya, untuk menghidupi keluarganya. Nah selain itu tadi kurangnya kemandirian, kemudian jaraknya yang jauh dari rumah ke sekolah, itu yang menjadi masalah saya ya Pak, yang saya hadapi saat ini. Berarti sekarang ibu menghadapi permasalahan tentang tingginya presentasi ketidakhadiran siswa, khususnya kelas 1. Ya betul Pak, betul seperti itu masalah saya Pak. Kira-kira dari pandangan ibu tersebut penyebabnya apa Bu? Oh ya, penyebabnya tingginya tingkat ketidakhadiran siswa itu yang pertama itu ya tadi sudah saya sedikit singgung, itu karena belum adanya kemandirian pada siswa, karena tadi harus kalau yang jauh kan mungkin karena belum berani ya Pak ya diantar oleh orang tuanya, sementara ya tadi orang tuanya harus mencari nafkah. Kemudian jujur saya akan cerita ke Bapak nih, di sekolah saya itu hampir 75% orang tua itu mayoritas buruh tani Pak. Jadi kalau misalkan harus mengantar anaknya berarti salah satu ada yang harus dikorbankan ya Pak ya. Kemudian anak kalau harus menempuh jarak jauh dari rumah ke sekolah itu akan melelahkan ya Pak ya. Nah itu berarti sementara orang tua belum memiliki kendaraan untuk mengantarkan anaknya, itu mungkin salah satu sebabnya mengapa ketidakhadiran siswa itu sangat tinggi. Berarti ibu sudah bisa mengidentifikasi permasalahan di sekolah ibu, kehadiran siswa. Terus apa yang kira-kira rencana ibu atau langkah-langkah ibu dalam solusi daripada permasalahan? Insya Allah nih Pak, rencana saya untuk meminimalisir tingkat kehadiran siswa supaya proses ketidakhadiran siswa supaya prosentasenya tidak tinggi. Rencana saya, misal nih Pak, ketika saya selaku pembina upacara, saya akan selaku pembina, amanat saya itu akan memberi penekanan tentang pentingnya wajib belajar ya Pak ya, supaya anak tidak main keluyuran di jam belajar yaitu. Kemudian saya akan memanggil orang tuanya, ngobrol, kemudian memanggil anak yang bersangkutan, gitu ya. Pasti, insya Allah saya akan melakukan hal tersebut. Kemudian mungkin yang harus saya segera lakukan itu pun visit ya Pak. Walaupun jauh nih, jujur saya tuh harus melakukan tersebut, datang ke rumah siswa ya Pak. Ya. Mungkin itu. Bagus Bu, apa yang ibu lakukan itu merupakan kemudian langkah-langkah yang akan ibu
Selasa tadi setelah ada mengantisipasi siswa menyampaikan siswa kan. Ya. Kemudian angka selanjutnya apa? Selain yang disebutkan tadi Pak, saya akan berkolaborasi dengan para guru ya Pak ya. Dalam hal ini guru yang memiliki kendaraan roda 2 ya Pak, akan memfasilitasi kepulangan siswa. Mengapa hal tersebut saya lakukan? Kalau siswa harus berangkat kemudian dia pulang sendiri, pasti dia akan merasakan lelah ya Pak ya. Saya akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru ya Pak ya. Selain yang sudah tadi sudah dikemukakan yang 4 solusi tadi, saya akan memfasilitasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan guru yang memiliki kendaraan roda 2 itu Pak. Kekuatan ibu selama ini ada meningkatkan kolaborasi atau meningkatkan prestasi hari lagi kemampuan yang ada di dalam diri. Oh iya. Selain yang dikemukakan tadi ya Pak, saya akan dalam waktu-waktu dekat ini berkoordinasi dengan komite sekolah ya Pak. Siapa tahu saya dengan bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan komite sekolah bisa meminimalisir Pak itu, supaya setiap hari bisa sekolah ya Pak. Itu saya jujur menjadi prihatin loh Pak. Jadi ibu mengembangkan dengan cara memfasilitasi pulangan siswa dan siswa lebih termotivasi lagi berangkat ke sekolah dengan motor ya Bu. Motor tadi. Apa indikator dari ibu yang sudah terpenuhi kebutuhan murid yang tempat tinggalnya jauh? Setelah saya melakukan solusi tersebut, harapan saya nih Pak, siswa itu bisa sekolah 100%, terutama untuk anak kelas 1 ya, siswa bisa belajar dengan nyaman, dia termotivasi untuk belajar tanpa merasakan rasa takut lagi Pak, tanpa merasakan rasa lelah, tanpa dia merasa tidak bingung nih begitu turun dari rumah gimana nih saya pulang gitu ya Pak. Jadi siswa itu bisa hadir utuh, kecuali anak yang sakit mungkin ya Pak ya. Ya bagus Bu. Jadi indikator keberhasilan itu semua siswa Hadir ya Pak. sekolah. Mereka bisa menikmati proses belajar dengan antusias. Iya Pak ya. Dengan tujuan tersebut jika skala 1 ke 10 jika ibu tidak dapat memenuhi harapan ibu seperti yang sudah disampaikan tadi, ibu berada di angka berapa saat ini? Angka 6 Pak. Angka 6. Iya. Yang seperti apa itu angka 6 bisa dijelaskan? Di angka 6 karena saat ini baru mengakomodir satu daerah saja Pak. Karena jujur ya Pak ya, di sekolah saya itu daerah yang begitu jauh itu ada 2 tempat nih Pak. Ada 2 lokasi yang jauh, jadi saya baru 1 kampung saja. Baik Bu, ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Idealnya sih banyak karena manusia itu ingin yang syukur Pak. Saya tuh merasa optimis, yakin ke angka 10 aja Pak. Iya. Sebelumnya itu seperti apa Bu? Oh iya, tadi selain saya berkoordinasi dengan komite sekolah, saya tuh akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan aparat pemerintahan setempat nih Pak. Polisi kayak polisi? Bukan Pak, saya akan bersilaturahmi, berdiskusi, datang langsung dengan aparat pemerintah, salah satunya kepala desanya. Kebetulan sekolah saya tuh berdekatan dengan kantor desanya ya Pak itu. Untuk bisa mengakomodir Mengakomodir cuma siswa yang tidak di 100%, apa saja yang sudah ibu lakukan? Pertama memberi saran mana Ya Pak, itu kan pertama saya tuh memberi saran melalui pembina upacara, memanggil orang tuanya untuk hadir ke sekolah, melakukan home visit, saya ngobrol berdua dengan anak nih gitu ya, kemudian berkolaborasi dengan para guru yang memiliki kendaraan roda 2, kemudian saya berkoordinasi dengan komite sekolah ya. Nah, tadi saya udah kemukakan, saya pun akan berkoordinasi dengan kepala desa setempat itu Pak. Ya. Lalu Bu, selanjutnya adakah komitmen ibu terhadap solusi yang tadi disebutkan? Ya. Solusi yang dilakukan ibu? Komitmen saya akan segera menjalankan semua solusi yang saya hadapi Pak. Semoga bisa berjalan lancar, sukses, bisa mengatasi
mengatasi semua masalah yang saya hadapi, Pak. Saya sangat setuju sekali dengan teman Ibu. Mudah-mudahan Ibu sukses, mudah-mudahan anak adik Pak. Ya, Pak. Terima kasih Bu. Ya, ya, Apa rencana Ibu sekarang? ya rencana saya sekarang mungkin selain yang dikemukakan tadi, saya tuh ingin berkolaborasi dengan dinas pendidikan, Pak. Oh, gitu. Yang paling penting ya, Pak, ya, supaya saya dapat dukungan nih, dapat dukungan dari dinas pendidikan itu ya, Pak. Perasaan Ibu sekarang setelah Oh, saya setelah bertemu Bapak, setelah bercakap-cakap dengan Bapak, saya tuh merasa plong, Pak. Saya merasa lega nih, Pak. Makasih ya, Bapak ya. kami Ibu sama-sama. Ya, Pak. Kita akhiri percakapan ini, mudah-mudahan kita sehat selalu dan solusi daripada yang Ibu lakukan mudah-mudahan menjadikan anak semuanya semua karena sekarang lagi belajar ini dari SD sampai SMA. Iya, baik, Pak. Jadi kemudian hanya mungkin bahasa keluarga semua. Iya, Pak, ya. Tapi sekarang tuh saya fokus ke anak kelas 1 dulu, Pak. Iya. Terima kasih. Ya, ini sangat seru sekali Terima kasih Bu. melihat pembicaraannya, percakapan Bapak dengan Ibu sangat seru sekali, jadi sangat baik sekali. Kemudian kalau dilihat dari yang saya observasi tadi, dilihat dari alur ceritanya itu lengkap, jadi ada tujuannya, kemudian bisa mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana, terutama rencana-rencananya bagus-bagus, Pak ya. Semoga Bu, semoga bisa terrealisasi. Amin, amin. Jadi Bapak itu bisa memancing dengan aktif gitu, sehingga coaching bisa menggali solusi dan gagasan dari apa yang Bapak tanyakan. Bagus sekali, Pak. Terima kasih Bu. Bagaimana Bapak perasaan Bapak setelah praktek barusan? Senang Ibu. Senang saya bisa menggunakan pekerjaan robot yang bisa menggali semua pengetahuan yang ada di coaching. Khususnya menggali dari permasalahan dan memberikan solusinya sendiri sehingga sekolah yang ada di lingkungan ini dapat terrealisasi dengan baik dipelajari seluruhnya 100%. Tadi lagi masih berpendapat di angka 10. Kalau bahkan angka 10 itu angka yang sangat maksimal sekali. Jadi apa yang menjadi indikator capaian pengembangan yang ingin dicapai oleh Bapak? Jadi Kan, kita ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot Ya, kepada sudah. Good, saya memberikan tanggapan sama dalam artian saya selaku coach bukan memberikan solusi tapi menggali solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Jadi kan permasalahannya udah nampak, kemudian solusinya dia sendiri yang akan mengusahakan dengan ada jemput siswa yang dapat kendaraan Iya, Pak. di sekolah memfasilitasi bagaimana supaya siswa di fungsinya tadi. memang bagus sekali, seru sekali, Pak ya, yang tadi saya saksikan. Jadi ketiga kompetensinya lengkap. Mudah-mudahan dalam praksi ke depan juga bisa terus berlaku supaya lebih sempurna lagi. Terima kasih Ibu. Sekian saja apa yang terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.